Saya Fridiana Nafisa, MPM 080-12 akan menjelaskan tes 2 yang saya dapat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan pada kasus ini. Ini adalah poin-poinnya yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, yang pertama adalah case analysis. Jadi kedatangan seorang anak berusia 10 tahun, di mana dia datang dengan chief complaint, itu berupa rasa sakit saat dia buang air kecil, dan hal tersebut mengarahkan ke arah genitourinary organ. Kemudian ada problem lainnya seperti demam, sakit pada otot, dan juga rasa gatal pada punggungnya. Dan ini mengarahkan ke arah patofisiologi dari yang terkait dengan infeksi agen dari infeksinya. Kemudian dia dikatakan bahwa dia merupakan imigran dari Sudan dan dia suka berenang di sungai di Sudan. Dan hal tersebut berhubungan bagaimana dengan transmisi dan juga distribusi dari agen infeksinya. Kemudian dari urin, spesimen urin ditemukan adanya eritrosit dan juga worm egg, dan hal tersebut mengarahkan ke agen of infection-nya, yaitu berupa cacing. Dan untuk gambarannya bisa dilihat di samping ini. Jadi hal ini akan mengarahkan ke salah satu spesies dari suatu cacing. Kemudian dari pemeriksaan darah ditemukan peningkatan kadar eosinofil di mana tersebut mengarahkan ke adanya infeksi parasit. Baik, di sini agen dari infeksinya adalah saya mengarahkan ke skistosoma. Mengapa skistosoma? Karena skistosoma ini merupakan salah satu parasit di mana cacing ini dia menyebabkan terjadinya skistosomiasis. Dan skistosomiasis itu merupakan penyakit yang ditularkan lewat air, dan ini berhubungan dengan anak ini di mana dia suka berenang di perairan, dan dia sangat banyak terletak di bagian Afrika, Asia, dan juga Latin Amerika, yang nantinya juga berhubungan dengan kasus ini. Baik, ini adalah telur dari spesies dari Schistosoma. Di sini saya mengarahkan ke hematobium. Mengapa? Karena jika dilihat dari morfologinya tadi, yaitu adanya telur yang oval dengan bagian terminal spine. Maka saya mengarahkan ke Schistosoma hematobium. Sedangkan untuk Mansoni, nantinya terminalnya akan pada bagian spine-nya pada bagian lateral. Sedangkan untuk Japonicum dia akan terlihat bundar. Jadi Schistosoma hematobium ini dia merupakan cacing yang dimana dia merupakan endemik yang paling banyak terjadi pada bagian lembah Sungai Nil, dan itu juga terjadi pada Afrika, hampir semua bagian benua Afrika, kemudian Timur Tengah, dan juga di Asia Barat. Dan itu berhubungan kasus ini karena dia merupakan imigran dari Sudan, berhubungan dengan benua Afrika dan juga Timur Tengah. Dan untuk habitatnya, untuk cacing dewasanya dia akan hidup di bagian plexus vena dari vesikel dan juga pelvic. Untuk morfologinya, untuk cacing jantan dia akan berukuran panjang sekitar 10 sampai 16 mm dengan ketebalan 1 mm. Sedangkan untuk betina dia panjangnya ada 20 mm dengan ketebalan 0,25 mm. Kemudian dia memiliki dua sakar yaitu bagian anterior dan juga ventral. Dan untuk cacing jantan ini sangat khas sekali, dia memiliki adanya ginecoporicana. Kemudian ini merupakan groove ataupun lekukan untuk tempat dari cacing betinanya. Dan untuk cacing betina dia dapat mengandung hingga 20 sampai 30 telur dan melepaskan hingga 300 telur per harinya. Untuk telurnya, yaitu gambarnya berupa seperti oval dengan panjang sekitar 150 sampai 50 mikrometer. Dan ini bentuknya dengan menggunakan adanya terminal spine. Dan untuk cangkangnya itu seperti berwarna kuning, coklat kekuningan dan transparan. Ini untuk life cycle-nya, jadi dalam life cycle-nya dia memiliki dua host, yaitu definite host, yaitu adalah manusia, dan adanya intermediate host, yaitu adanya siput air. Dan untuk infective form yaitu berupa Serkaria larva. Jadi untuk semua jenis spesies Schistosoma, telurnya itu dia akan menetas dan nantinya akan mengeluarkan adanya mirasidia, dan mirasidia akan penetrasi ke dalam siput. Dalam siput dia akan berkembang menjadi sporokista pertama dan kedua, nanti sporokista kedua dia akan berproduksi sel aseksual membentuk Serkaria. Dan Serkaria ini akan dilepaskan dari siput dan dia akan berenang selama 1 sampai 3 hari dalam perairan. Dan apabila menyentuh kulit manusia, maka dia akan menyebabkan penetrasi. Dan nantinya Serkaria ini dia akan berubah menjadi skistosomula dan masuk ke dalam sirkulasi, masuk ke dalam portal blood di liver, dan nantinya dia akan dewasa di sana. Lalu cacing dewasa bermigrasi ke bagian plexus vena, pelvic, dan juga vesika. Ini untuk patogenesisnya. Jadi dalam prosesnya, jadi si telur ini dia akan masuk ke tubuh manusia. Jadi ketika telurnya berada di tubuh manusia, itu akan mengindus atau menstimulasi terjadinya imun respon, yaitu berupa pembentukan granuloma yang terdiri atas telur dikelilingi dengan limfosit, eosinofil, dan juga makrofag.
Dan ini untuk konsep PrEP-nya. Jadi ketika dia penetrasi, nanti dia akan menyebabkan berbagai gejala yang berhubungan penetrasi. Kemudian ketika dia terjadi posisi telur, nantinya akan juga menyebabkan gejala-gejala yang khas. Dan ketika sudah terjadi inflamasi kronik, dia akan menyebabkan terjadinya gejala-gejala yang khas. Ini untuk konsep PrEP-nya, dan saya akan jelaskan selanjutnya. Dan ini patogenesisnya berhubungan dengan simptomnya. Jadi pada stage pertama, pada fase penetrasi, dia akan menyebabkan gejala karena adanya ketika dia penetrasi, maka tentunya dia akan menyebabkan rasa gatal atau yang disebut dengan serkarial dermatitis karena dia menyebabkan respon inflamasi dari tubuh kita. Kemudian dia juga akan menyebabkan tanda-tanda anafilaktik. Kemudian yang kedua, ketika deposisi dari telurnya, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada bagian mukosa dari kandung kemih, sehingga tersebut akan menyebabkan hematuria, ditemukannya RBC pada urin. Kemudian dia juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan dari berkemih dan menyebabkan adanya burning sensation karena disebabkan adanya sitokin inflamasi dan juga kerusakan dari saluran urinarinya. Kemudian ketika fase kroniknya, dia akan menyebabkan terjadinya deposisi dari mukosa yang menyebabkan terjadinya pseudoabses. Kemudian dia juga bisa menyebabkan terjadinya sistitis dan bahkan menyebabkan keganasan. Ini untuk gejalanya, jika disingkat, maka dia akan menyebabkan disuria, urinary frequency, dan juga hematuria. Dan ini adalah gejala lainnya yang dihasilkannya. Kemudian untuk lab finding yang paling utama adalah urine microscopy, di mana kita dapat menemukan telur dari schistosoma hematobium ini yang merupakan diagnosis stage-nya. Ini merupakan paling sering dilakukan. Kemudian histopatologi juga ditemukan pada biopsi mukosa dari kandung kemih, dan tekstil antigen melalui circulating anaerobic antigen dan juga CCA. Untuk antibody juga bisa ditemukan, namun tidak spesifik karena dia tidak bisa membedakan antara infeksi yang sekarang dengan yang sudah terjadi lama. Kemudian intradermal skin test, yaitu kita coba terhadap antigen yang ada pada schistosoma hematobium. Dan untuk imaging juga bisa ditemukan menggunakan X-ray dan juga USG, di mana untuk X-ray akan ditemukan adanya klasifikasi pada bagian kandung kemih dan juga ureter. Ini adalah konsep dan juga ringkasan dari lab finding-nya. Untuk treatment, kita akan menggunakan praziquantel, di mana praziquantel ini dia merupakan obat pilihan, di mana dia akan bekerja dengan cara mengganggu permeabilitas dari cacing tersebut dan akhirnya menyebabkan terjadinya spasme, gangguan ion channel, dan nantinya akan menyebabkan terjadinya vakuolisasi dan juga disintegrasi yang akhirnya menyebabkan kematian pada cacing tersebut. Kemudian untuk prevensi dari kasus ini itu kita bisa mengeradikasi dari moluska ataupun nitrobendian host-nya. Kemudian kita prevensi dari lingkungan kita agar tidak terkena polusi, yaitu polusi dengan yang disebabkan oleh urin ataupun feses, karena itu merupakan media dari sarana perkembangan dari atau penyebaran dari schistosoma hematobium. Dan kita berusaha untuk mengobati sebaik mungkin orang yang telah terinfeksi sehingga ia tidak menyebarkan. Dan yaitu untuk menjaga diri ataupun menghindari berenang dan juga berendam ketika berada di perairan yang telah terkontaminasi. Oke, mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang konsep map-nya tadi. Jadi awal mula cacingnya akan masuk dalam bentuk sel karya ke dalam tubuh kita melalui kulit. Lalu pada saat penetrasi, maka tentunya hal tersebut akan menyebabkan atau menstimulasi lokal imun respons dari kita, sehingga akan menyebabkan adanya sel karya dermatitis ataupun gejala anafilaktik karena adanya masuknya zat asing ke tubuh kita. Kemudian setelah dia penetrasi dan berkembang dalam tubuh kita, maka nantinya dia akan melakukan deposisi dari telurnya. Di mana deposisi telurnya ini dia melibatkan di bagian mukosa kandung kemih dan juga bagian plexus venanya. Dan nantinya maka akan menyebabkan hematuria, ditemukannya ada darah pada urinnya karena adanya kerusakan mukosanya sehingga menyebabkan adanya RBC. Kemudian adanya rasa sakit dan juga rasa seperti terbakar saat ia buang air kecil. Dan tisu repair ini berhubungan dengan proses inflamasi yang telah kronis. Jadi apabila inflamasi terus berlanjut, nanti dia akan menyebabkan terjadinya berbagai hiperplasia yang akan menyebabkan sistitis, squamous cell carcinoma hingga keganasan. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya tentang schistosoma hematobium. Terima kasih.